Halo teman-teman semua, ketemu lagi di vlog Lutfi dan Nana. Liburan musim panas kali ini pengalaman yang unik banget buat kita, karena kita ngunjungi negara cantik hidden gem di Eropa yang bernama Montenegro. Letaknya itu ada di semenanjung Balkan. Di trip kali ini, experience-nya benar-benar nggak terlupakan deh buat kita. Dari ngunjungin kota tua berumur 2000 tahun, riding motor ke pelosok, nyebrang kapal feri, nyobain makanan lokal, sampai berenang di Laut Mediterania. Perjalanan kita mulai dari kota Kotor, lalu ke desa nelayan bernama Peras, dan kota Budva. Kita takjub banget sama pemandangan alamnya yang indah banget dan kehangatan warga lokal. Penasaran dengan perjalanan unik kita kali ini? Yuk ikuti terus mini vlog series kita Summer Holiday di Montenegro. Di TV-nya tuh ada YouTube gitu sih, tapi kalau mau nonton YouTube juga bahasanya kayak gini nih. Nggak ngerti nih teman-teman. Nih, misalnya kita mau nyari search gitu ya. Tuh, karakternya tuh gini gitu. Karakter bahasa sini gitu. Say goodbye to the apartment. Very nice apartment. Would really recommend you coming here if you visit Kotor. Sekarang kita cabut untuk siap-siap ke arah airport. Nggak ada yang kita mau makan siang dulu. Kita traveling cuman bawa 2 tas kecil ini doang. Sebenarnya ini nggak kecil-kecil banget, cuman ini masih masuk di kabin gitu loh teman-teman. Jadi nggak perlu bayar bagasi. Tasnya kecil gini, jadi kita nggak perlu bayar bagasi ekstra, biar murah. Safe travel easy. Nice. Check out 11.30 dikasih. Ya teman-teman, akhirnya kita udah check out dari apartemen. Flightnya itu jam 5 sore, sedangkan ini masih jam 11.30. Jadi masih lama banget, dan airportnya itu bukan di kota Kotor ini teman-teman, tapi di Tivat. Terus kita googling katanya akses dari, kalau misalnya kita naik bus dari Kotor ke bus station di Tivat itu nggak ada public transport ke airportnya. Jadi karena suhunya sekarang nih 33 derajat, panas banget, dan kalau misalnya kita harus jalan berkilo-kilo nggak mau deh kayaknya. Jadi kita memutuskan buat nyari makan aja di Old Town Kotor, nyantai-nyantai ngulur waktu, dan akhirnya kita tadi mesen taksi lewat WA gitu. Jadi nanti kita dianterin langsung ke Old Town, ke airportnya Tivat. Oke. Terus kita senang banget sama host kita, apartemen kita, karena dia baik banget sumpah. Jadi kita tuh nyampe kemarin dikasih early check-in juga, dan kita minta tolong buat late check-out request dikasih juga sama dia. Wah, baik banget lah pokoknya. Soalnya dia bilang kayak dia nggak mau kita kayak kepanasan di luar dengan suhu 34 derajat kayak gini gitu. Jadi benar-benar baik lah. Dia sangat mengakomodir kebutuhan kita gitu sih, mulai dari ngebantuin nyari taksi pas datang ke sini dari airport ke Kotornya, terus nyariin skuter juga buat kita sewain. Sampai dia ngasih rekomendasi jalur naik skuternya kemana aja. Ya, betul. Terus naik ferry gimana caranya, sama rekomendasi restoran. Gila lah guys, ini kayak beneran recommended banget dia. Dan seperti kayaknya semua orang Montenegro lokal di sini yang kita temuin juga ramah-ramah dan baik terhadap turis gitu loh teman-teman. Jadi ini benar-benar kalau misalnya teman-teman punya visanya dan punya permit buat masuk sini, mendingan ini deh buruan aja kesini sebelum ini jadi destinasi yang crowded banget turis. Experience-nya unik. Teman-teman, kalau misalnya ada yang berminat ke Kotor dan Montenegro, kita sangat rekomendasiin di tempat kita sih itu. Ya. Kalau teman-teman mau tahu di mana lokasi apartemennya yang kita sewa itu, teman-teman DM aja di Instagram kita ya, biar nanti kita DM-an lah. Hey guys, this is our host Luka. He's very nice. You can definitely come to his place if you wanna come to Kotor, Montenegro ya. Thank you. Thank you so much Luka. You're welcome. Take care ya. Bye. Thank you.
Kemarin kapal pesiar yang di sini, sekarang ini kayak kapal pinisi gitu nggak sih? Kayak kapal layar gitu. Ini kita mau lihat pasar tradisionalnya. Pasar tradisional Kotor. Ada yang jual buah, si bapak. Jualannya buah-buah gitu. Ini jual makanan. Ini buah-buahan, berry. Ada kayak kacang-kacangan gitu. Sini ada olive oil, olive fruit. Olive. Buah zaitun gitu ya, teman-teman. Kalau dilihat-lihat itu kayak teman-teman, sekarang kita mau jajan pizza gitu. Pizzanya kayak cuma satu slice gitu, dan kita dapat rekomendasinya dari youtuber kuliner gitu, youtuber kuliner orang bule, dan itu katanya pizzanya terkenal banget dan paling enak di Kotor. Jadi kita cobain ya. Nama tempatnya itu Pizza Pronto. Ada di tengah-tengah Old Town gitu sih. Thank you. Pizza besar. Dia tipis gitu loh, thin gitu pizzanya. Tapi enak. Rasa pizza. Tapi lebih suka pizza yang di Peras, di Boca Libre tuh. Lebih secara adonan lebih enak itu sih. Cuman ini enak juga gitu. Dan ini coba lihat ukurannya. Ini ukurannya gede banget nih. Ini tangan tuh. Kayak gede banget. Seukuran 3 tangan aku. Nice. Itu ada yang ngedrone itu, nerbangin drone, keren banget. Tapi kelihatan ya. Kayaknya seru kalau punya drone ya, teman-teman. Makanya subscribe dong dan kasih like biar view kita banyak. Kita bisa beli drone biar bisa bikinin video-video yang makin bagus buat teman-teman semua. Pengennya. Dia lagi minum air. Sedikit. Udah dari tadi yang Saking cat friendly-nya Kota Kotor ini, teman-teman, banyak kucingnya di sini. Sampai ada mesin kayak gini nih, teman-teman. Ini tuh kayak menggabungkan konsep antara eco friendly dan cinta terhadap hewan gitu ya, kucing. Jadi ini dimasukin si botol minum bekas, terus nanti dia bakal jatuh, bakal ada makanan kucingnya gitu di sini. Nanti kucing-kucing bisa makan ini. Nah, ya. Kita cobain. Nah, kita cobain nih, masukin. Oh, penuh.
Jadi sebenarnya ini ada sejarahnya teman-teman, kenapa banyak banget kucing di sini dan populasi kucing itu banyak di sini karena ini kan daerah kotor ini tuh kayak pegunungan dan dekat sama laut ya. Jadi tuh dulunya di sini tuh banyak banget populasi tikus sama ular gitu teman-teman. Nah, terus pada suatu hari ini ada pelaut yang bawa di kapalnya tuh kucing mungkin misalnya dari negara lain. Terus bawa ke sini, terus jadi populer, banyak yang bawa juga nih pelaut-pelaut lain kucing. Akhirnya berkembang biak, langsung banyak banyak kucing di sini. Nah itu tuh jadi simbol dari keberuntungan juga bagi warga Kotor sini. Kenapa? Karena kucing-kucing ini juga bantu ngemakan dan mengurangi populasi tikus dan ular-ular tadi teman-teman. Jadinya sangat disayang lah kucing tuh sama masyarakat Kotor sini. Jadi tuh banyak banget fasilitas yang cat friendly gitu loh, kayak misalnya vending machine ini, terus berbagai toko-toko tuh ada yang jual pernak-pernik ala-ala kucing gitu desainnya, dan didedikasikan beberapa persen keuntungannya itu untuk memberi makan kucing-kucing ada di Kotor ini. Lucu banget ya. Sekarang kita lagi makan siang teman-teman sambil nunggu waktu dan ngadem. Ini kita makan di nama restorannya Taraka Resto Bar. Ini sebenarnya dia jual seafood dan macam-macam makanan sih. Tapi yang paling penting ini tempatnya ada AC-nya. Jadi membantu buat kita nunggu dan gak kepanasan gitu loh. Tempatnya itu unik banget teman-teman, di samping sungai yang airnya jernih banget gitu. Bagus banget. Ada ikan-ikan gitu kalau kelihatan. Sama ada bebek. Ini kita tadi mesen jus buah campuran gitu ya. Apa aja sih ini sini? Orange, carrot. Satu lagi lupa. Iya, jadi jeruk, wortel sama apel kayaknya. Kita coba. Enak sih, tapi dia nggak ada tambahan gula sama sekali teman-teman. Jadi ini nggak terlalu manis, which is good. Jadi sebenarnya di sini tuh banyak makanan dan minuman yang kita coba itu nggak manis ya. Iya betul. Kemarin kita sempat pesan boba juga, dan itu beneran kayak nggak ada manis-manisnya. Nggak dikasih gula. Bagus lah itu, bagus buat kesehatan. Kayaknya standar gulanya kita aja sebagai orang Indonesia yang udah terlalu tinggi deh. Nggak, ini rasanya nggak manis. Kurangin gula, bagus buat kesehatan. Ini aku mesen gyros gitu, kayak gyros itu tipikal makanan Yunani gitu. Tapi ini isinya vegan atau vegetarian lah lupa. Tapi dikasih kentang juga. Enak. Kentangnya enak dan dikasih bumbu itu kentangnya. Ada paprika, rasa paprika gitu. Nah, sekarang kita makan gyrosnya. Pakai ini aja. Ini gyros isinya mushroom, ada tomat, ada lettuce-nya. Ini pakai barbecue sauce gitu. Ups. Coba pakai sausnya ya. Enak deh. Saus barbecue. Coba kita tanpa saus. Isiannya tuh udah gurih, rasanya udah enak gitu. Dikasih saus barbecue nge-enhance rasanya gitu.
Ya, sekarang kita cobain vegan teriyakinya teman-teman. Ini nggak tahu nih pengganti chickennya itu apa nih di sini. Cuman yang jelas bumbunya teriyaki dan ada nasinya yang agak gede gitu loh. Brown rice dia. Brown rice ya, ya brown rice ya. Enak. Oh ini tofu teman-teman. Tahu terus ada jamurnya dan bumbu teriyakinya enak banget teman-teman. Bener deh. Kalau restorannya Nana yang pilih pasti enak. Emang kita kalau traveling terlalu bagi-bagi gitu teman-teman. Biasanya kalau ngurusin itinerary, terus transport itu saya biasanya. Kalau misalnya urusan makanan dan akomodasi itu Nana. Jadi nggak pernah fail biasanya karena bagi tugas. Nice. Nah, akhirnya kita udah ketemuan sama supir taksi kita dan sekarang kita menuju ke arah airport Tivat teman-teman untuk kita menuju destinasi selanjutnya yaitu adalah pulang ke UK. Ini di dalam airportnya teman-teman, penuh banget dan kecil airportnya. Ini antriannya agak chaos teman-teman, panas dan nggak jelas. Flight number 411 from Izmir. Jadi kita udah nyampe di airport Tivatnya teman-teman dan surprisingly ini tuh kayak ngantri banget. Airportnya kecil banget, nggak ada ruang tunggu yang proper. Jadi tadi kita pas masuk di ngantri ke departure-nya itu juga udah ngantri banget. Dan kita kan punya boarding pass di HP gitu kan, karena udah check-in online. Terus udah panjang-panjang ngantri, tiba-tiba dia bilang harus di-print. Wah, jadi kita harus ke counternya juga ngantri lagi, terus ngulangin lagi ngantrinya dari awal setelah boarding pass-nya di-print. Dan ini suhunya panas banget, 34 derajat, dan semua orang kepanasan di sini, kipas-kipas dan penuh banget orang. Terus ini kayak saking membludaknya penumpangnya itu di sini jadi nggak bisa dapat tempat duduk nih. Saya juga di bawah duduknya. Orang-orang juga banyak yang di bawah, yang lain udah kayak terminal gitu ya. Udah kayak terminal gitu. Terminal bus. Dan buat beli minum juga di pesawat kan nggak dikasih minum kan karena low cost carrier. Kita mau beli di toko gitu, cuman ada satu tokonya dan ngantri banget buat beli minum doang, buat bekal di pesawat nanti. Ada sih yang nyoba vending machine gitu, cuman uangnya ketilep gitu loh. Kayak udah masukin uang, airnya nggak keluar, terus uangnya uangnya ketelen atau enggak uangnya kayak ditolak gitu. Intinya nggak bisa beli di vending machine itu, jadi pada ngantri ke toko dan panas banget. Tuh Nana kipas-kipas gitu tuh, kepanasan. Santai dulu sambil nunggu pesawat ngampar. Sebenarnya tuh ya teman-teman, tadinya tuh kita mau naik kendaraan umum aja ke airportnya, bus gitu teman-teman. Tapi naik busnya itu turunnya bukan di airport pas, tapi di terminal bus kota kotornya, dan itu harus jalan sekitar 2 kiloan dan nggak ada trotoar, nggak ada jalur khusus buat jalan kaki yang proper.
Jadi wah gila sih kayaknya. Kalau misalnya kita ngejar murah-murahnya banget, bakal kebakar dengan suhu sepanas ini. Jadi kita memutuskan naik taksi dari teman-teman. Untungnya kita dapat taksinya itu yang harganya fair, bukan yang langsung ditembak terus di scam mahal gitu. Jadi kita WA dulu si taksinya hari H-1, terus ada slotnya nih, jadi kita janjian dan udah dikasih tahu duluan harganya berapa. Tadi kita naik taksinya itu 20 euro teman-teman. Kalau misalnya kita kena scam bisa kena 50 euroan itu, kalau dengar-dengar di forum-forum gitu sih. Terus tadi sesampainya di airport pun kayak gini kan, kondisinya itu panas, terus ngantri segala macam. Jadi kalau misalnya kebayang kalau misalnya kita naik bus dan naik busnya itu nyampe di terminal busnya harus jalan kaki dalam kondisi terik kayak gini, dan di airportnya pun kayak gini, jadi itu kayaknya bakal jadi experience yang kurang oke sih. Lihat teman-teman, ada yang sambil nunggu ngemper terus sambil main banceng gitu teman-teman. Kelihatan nggak itu ada yang main banceng? Ada yang main banceng juga. Situasinya udah kayak di terminal. Sekarang kita tinggal nunggu aja nih, dipanggil buat boarding ke pesawatnya. Ada waktu sekitar sejam lagi. Akhirnya setelah pesawatnya delay, kita sekarang jalan ke pesawatnya. Ya, kita udah nyampe Bristol lagi nih teman-teman. Tadi kita naik bus dari Bristol Airport dan ini udah nyampe deket rumah. Thank you banget teman-teman udah ngikutin serangkaian vlog kita di Montenegro. Semoga teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kita yang berikutnya ya. Dadah.